si rupiah melemah itu bukan hanya karena geopolitik, tapi memang sebelumnya kita ekonomi kurang baik, Bang. Kita kayak kasarnya ditiup aja goyang. Jadi kita belum lampu merah, tapi kita udah lampu kuning kemerah-merahan. Pemerintah ini mau nunggu sampai berapa sih? Mau nunggu 18.000, 20.000, 25.000 baru mau bertindak benar, itu kapan gitu? Karena yang terdampak ya semua ya, Bang. Sebenarnya bukan petani aja, buruh, nelayan, orang kantoran, orang pabrik nih kena semua masalah rupiah gitu. Jadi menurut saya ini sudah sangat serius gitu, Bang, situasi saat ini. MBG, Kopdes mau jalan jor-joran gitu kan. Duitnya dari mana ya? Dari hutang gitu. Pemerintah ini kurang jujur mengenai situasi masa ini. Dan pemerintah aman-aman, tapi rupiah naik terus. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen, seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat kita semua. Seorang ekonom, Bung Dipo Satria Ramli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, makasih. Netizen, Bung Dipo ini anak seorang ekonom senior, almarhum Rizal Ramli. Betul. Sehat, Bung Dipo? Sehat, alhamdulillah, Bang. Alhamdulillah. Makasih akhirnya ada waktu. Masih di core Indonesia ya? Masih di core Indonesia. Masih di core Indonesia. Bang Dipo ini kan, saya susah membahasakan situasi sekarang karena apa ya? Kayaknya susah banget gitu. Kenapa saya bilang susah banget? Rupiah semakin nyungsep nih ya. Iya. Harga-harga di pasaran mulai naik, Betul. saya lihat ya. Betul. Tapi elit kita bilang, kita baik-baik saja. Iya. Bahkan lebih parah lagi, dia mengatakan orang desa tidak peduli Betul. dengan dolar. Betul, betul. Padahal mereka lupa bahwa hampir sebagian besar kebutuhan-kebutuhan orang di desa, misalnya pupuk apa itu kan, bahkan kedelai ya, makan tempe tahun itu kan barang impor. Jadi pastilah punya pengaruh yang kuat terhadap semakin menguatnya dolar dan semakin nyungsepnya rupiah. Jadi menurut saya, apa ya, kok pemerintahan kita ini nggak terus terang aja memberikan pemahaman. Ya saya paham, mungkin untuk menjaga supaya orang nggak panik. Tapi menurut Bung Dipo nih, apa sih yang sebenarnya terjadi nih? Sudah 17.600 ya? Oh iya, berat nih pertanyaannya. Berat. Jadi mungkin pertama kita harus lihat ya, situasi sekarang nih bukan, to be fair ya, memang bukan kesalahan pemerintahan saat ini juga. Oke. Tetapi memang ada dosa-dosa pemerintahan sebelumnya. Ya kan, itu Oke, berarti pemerintahan sekarang ini mewarisi ya. Oke. Yang paling gampang ya mewarisi hutang lah. Mewarisi hutang. Nah, terus pemerintah baru dia pun agresif dengan hutang. Jadi itu makin lagi ya. Oke. Nah, jadi apa yang sebenarnya terjadi? Mungkin kita pelan-pelan ya, Bang, sebelum ke rupiah. Mungkin situasi dulu ya. Jadi situasi dulu, Bang. Jadi yang pertama, memang pemerintah saat ini memang lebih agresif dalam belanja pemerintah. Ya kan? Jor-joran ya? Jor-joran. Okay. Jadi mereka memang strateginya itu, mereka nyebutnya front loading, tapi intinya dia mau genjot pengeluaran, ya kan? Agar ekonomi tumbuh. Ceritanya dia genjot, ya kan, ada aktivitas ekonomi pajak naik, nah dia, jadi mereka lumayan agresif. Supaya pertumbuhan ekonomi kelihatan. Naik. Nah, untuk pertemuan, untuk si genjot itu kan dia perlu berhutang juga ya. Oh, iya okay. Kan. Nah itu jadi kita kejar-kejaran antara pendapatan sama beban gitu, Bang. Oke. Iya kan. Nah sebagai contoh aja di tahun lalu kita tuh defisit ya. Defisit itu artinya apa? Defisit itu artinya pengeluarannya lebih gede daripada pendapatan. Udah sesederhana itu ya. Iya kan. Itu kita di 2,8% atau 2,9%. Oke. Ya kan? Sedangkan batas undang-undang kita adalah 3%, Bang. Iya. Artinya kita cukup mepet nih. Iya. Ya kan? Lalu di bulan Maret kita juga sama jor-joran. Itu defisit kita di 0,9%. Itu artinya hampir 1%, artinya hampir sepertiga dari batas undang-undang itu kan. Iya. April angkanya sedikit membaik di 0,6, tapi intinya mereka memang strateginya jor-joran. Jor-jorannya di mana? Jor-jorannya itu memang di program prioritas, Bang. Yang mungkin rame-rame, yang pasti semua tahu. Jadi kalau triwulan 1 itu di MBG, itu yang gede. Jadi kalau belanja pemerintah paling gede triwulan 1 MBG, lalu kedua THR karena lebaran ya. Lalu yang kedua PMTB itu kayak penambahan modal, itu di
Kopdes. Kopdes. Terutama di pembangunan fisik ya. Jadi Kopdes itu kan belum banyak yang operasi kan. Dia baru pembangunan fisik tuh. Jadi Kayak gedung, kantor gitu ya. Iya kan, bahkan banyak kalau kita lihat Kopdes di daerah banyak yang kosong kan Bang. Iya. Iya kan, kayak orang kok kosong gitu. Kosong, tapi pengadaan mobilnya, motornya sudah Ada ada. jalan. Itu yang duit ya, keluarin duit. Iya. Jadi si pemerintah itu benar-benar genjot si dua hal itulah. Jadi kayak belanja pemerintah itu naik 22%. Si pembangunan fisik Kopdes juga naik. Oke. Nah ini strategi mereka. Oke. Nah kalau ngelihat, saya belum lihat angka April, tapi kalau lihat di Maret tuh, jadi kita pertumbuhan pendapatan pajak pemerintah tuh 10%, sedangkan belanjanya 30%. Jadi belanjanya lebih gede dibandingin pemasukan ya. Iya, Itu iya. ya Bang ya. Jadi Iya. Betul. jadi ada yang banyak pelaku ekonomi atau pasar lah. Iya. Mereka melihat ini sedikit ugal-ugalan. Iya. Iya kan, ugal-ugalan. Nah, ugal-ugalannya gimana? Jadi sebagai contoh gitu kan, di bulan Februari Bang, awal tahun ini, pemeringkat rating tuh dia yang mengukur resiko negara itu berapa. Ada Moody's sama Fitch. Oke. Nah, si Moody's itu dia bilang ada 3 masalah Bang di Indonesia. Oke. Iya kan? Pertama adalah kebijakan yang selalu berubah-ubah. Itu yang jadi masalah berat ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yang masalah adalah institusi yang kurang transparan dan accountability. Oke. Nah, terutama dia spesifik ngomong soal MBG dan Danantara. Iya kan? Jadi kalau Danantara mungkin kan BUMN dulu dividennya masuk ke pemerintah ya. Dan Iya. ada Danantara, ini gimana nih? Terus sekarang kan Danantara juga cara berbisnisnya mungkin berbeda dengan BUMN dulu. Itu jadi pertanyaan. Lalu yang ketiga baru fiskal defisit. Baru yang angka beneran nih. Oke. Artinya apa? Dari 2 dari 3 sebenarnya hampir nggak ada hubungannya sama angka. Gitu. Dan itu menunjukkan bahwa apa ya, mungkin pelaku ekonomi atau pasar itu dia memahami ya soal kita budget defisit atau pendapatan kurang baik atau belanja, itu mereka ngerti. Yang mereka tidak memahami adalah kebijakan yang berubah-ubah dan si institusi yang kurang baik gitu loh Bang. Iya kan? Jadi ini status di Februari. Lalu datang Maret, perang Iran terjadi. Ya, perang Iran terjadi, baru ada shock geopolitik. Harga minyak naik, apa segala. Jadi intinya si rupiah melemah itu bukan hanya karena geopolitik, ya, tetapi memang sebelumnya kita ekonomi kurang baik Bang. Kita kayak kasarnya ditiup aja goyang gitu, bukan ya, kita mungkin berlebihan ya, tapi jadi kita kurang kuat, terus tiba-tiba ada shock sih geopolitik, itu yang bikin Tambah rontok gitu loh. Nah ini kenapa masalah si rupiah yang menjadi concern itu ya. Jadi si rupiah itu melemah kenapa? Bukan hanya geopolitik, tetapi memang ekonomi kita kurang baik. Oke. Saya mau tambahin lagi jadi. Ya. Karena pemerintah suka bilang, oh iya ini karena geopolitik. Mereka pemerintah selalu begitu ya. Oh aman-aman nih karena geopolitik. Iya. Tapi sebenarnya kita nggak hanya melemah melawan US dollar Bang. Kita itu juga melemah melawan negara-negara tetangga kita. Jadi kita melemah lawan Singapura dolar, Ringgit. kita melemah melawan Malaysia, bahkan kita melemah lawan Thailand baht gitu. Jadi apa ya? Artinya memang ada sesuatu yang fundamental, ada yang struktural kan. Oh, fundamental. Iya, di ekonomi kita ada sedikit masalah yang sedikit struktural itu loh. Jadi menurut saya soal kenapa si rupiah ya. Jadi bukan sekedar dia melemah terhadap dolar ya, Iya. tapi bat aja dia melemah. Iya, artinya ya kita melemah sendiri kan yang lain. Berarti Ya. betul yang tadi Bung Dipo katakan bahwa rupiah ini menjadi melemah bukan karena semata-mata ada faktor geopolitik, tapi Iya. dia sudah melemah sebelumnya ya. Betul. Jadi sudah tidak kuat sebelumnya. Salah kelola ya. Jadi saya rasa salah kelola. Nah, mungkin kalau boleh lanjut lagi tadi Abang soal nanya. Jadi apa sih si rupiah ini? Saya jadi merinding Bang. Si rupiah ini gimana sih mempengaruhi daya beli masyarakat? Iya. Saya rasa betul pemerintah ini kurang jujur mengenai situasi masa ini. Ya kan pemerintah aman-aman, tapi rupiah naik terus. Oke. Dia bilang, oh mungkin kalau kayak Bank Indonesia contohnya dia bilang, oh ini nih undervalue. Jadi harganya mungkin kita sekarang 17.500, Iya. mesti ini 16.500 gitu. Iya, Ya kan iya. ini pasarnya aja Iya. yang ini. Tapi itu kan nggak bener ya. Maksudnya harga rupiah itu bukan hanya ditentukan oleh nilai fundamental, tetapi juga persepsi pasar kan. Nah persepsi pasar itu yang sulit kita manage gitu. Intinya Oke. ada kredibilitas di sana, ada kepercayaan di sana. Ini yang saya rasa kurang tidak dimanage dengan baik. Lalu juga akhir-akhir ini Bang, apa ya, soal rupiah naik ini Bang, kalau dunia usaha sih udah teriak-teriak ya. Teriak ya. Tetapi saya rasa sudah banyak sekali masyarakat yang terkena ya. Jadi saya lihat jadi kayak di beberapa bengkel itu suku cadang motor udah naik karena diimpor. Iya, iya betul. Lalu kalau kita lihat di pasar tadi ya, kedelai, tempe,
bahkan gandum itu juga udah mulai naik. Jadi saya rasa Mie instan juga pasti naik ya. mie karena instan bahan juga baku. pasti naik. Kalau di desa kan apa ya? Di desa kan dia pakai mesin juga, dia BBM juga beli, Makan tempe juga orang makan Indonesia. tempe juga. Jadi saya rasa Pupuk juga ya, pupuk. Pupuk juga. Saya rasa ini apa ya? Menurut saya ini masalah sudah cukup Krusial. sudah cukup serius gitu. Maksudnya Oke. pemerintah ini mau nunggu sampai berapa sih? Mau nunggu 18.000, 20.000, 25.000 baru mau bertindak benar, itu kapan gitu. Itu jadi saya rasa ini sudah mulai urgent menurut saya. Dan kalau saya melihat gitu kan pemerintah ada beberapa solusi ya Bang ya. Tanpa terlalu teknis ya, tetapi mereka ada beberapa instrumen lah yang Bank Indonesia keluarin. Dia jadi contoh dia keluarin, dia aktif intervensi di spot sama NDF. Dia ada beberapa jurus-jurus lah yang dikeluarin. Tetapi si jurus-jurus ini Bang, itu fungsinya hanya mengurangi volatilitas. Oke. Jadi kalau dulu misalnya, jadi harga itu nggak naik dari 15.000 langsung 18.000 gitu. Dia naik pelan-pelan. Iya kan? Oke. Jadi dia ngurang, dia nggak gini-gini banget, dia kayak dikit aja. Dikit tapi meyakinkan. Tapi kalau trennya naik, dia tetap naik. Itu sih Bang. Gitu. Jadi instrumen-instrumen yang dikeluarkan saat ini, saya rasa itu belum cukup untuk mengurangi, menekan rupiah. Dia hanya menahan. Gitu. Jadi intervensi yang dilakukan itu cuma menahan. Iya, dia jadi nggak gini, dia cuman, tapi grafnya tetap naik gitu kan. Oh, Dia nggak gitu. Nah, itu saya rasa yang perlu dilakukan pemerintah. Jadi saya ngerasa kalau dari Bank Indonesia sebenarnya udah cukup sih apa yang dilakukan kebijakan. Justru masalah itu kebanyakan di luar kebijakan moneter, di fiskal Oke. yang tadi kita sempat itu sama si pemerintah. Karena again ya, kalau tadi ngeliat Moody's yang pertama kebijakan yang berubah-ubah, kedua adalah masalah institusi. Ya kan ini mungkin lebih ranahnya abang gitu. Tapi perbaikan seperti ini yang menurut saya yang lebih ditunggu oleh pasar sebenarnya untuk masalah rupiah ini. Ya kan, menurut saya tidak ada solusi cepat, nggak ada masalah, nggak ada quick win nih buat neken rupiah nih Bang. Saya udah bilang ke teman-teman, ke dunia usaha, ke teman-teman sekalian, itu tuh kita harus menganggap 17.000 ini the new reality yang baru. Oke. Ya kan, karena sangat sulit untuk turun ke 16.500 atau 16.000. Jadi sudah nggak mungkin kita kembali ke 16.000 ya? Saya rasa sulit ya, maksudnya akan makan waktu gitu Iya. Bang. Iya kan, pemerintah dia coba menekan segala, tapi 17.000 is our new paling nggak di 17.000 lah Iya, gitu iya. ya. Jadi kalau saya rekomendasi ke teman-teman sih yang paling nggak dunia usaha atau saya udahlah anggap ini harga bahan baku udah pasti naik. Ya kan harga bahan baku udah pasti naik. Kalau ke teman-teman yang biasa saya udah bilang kayak ya mungkin lo biasa jajan 100.000 ya sekarang 80.000 lah gitu. Jadi berhati-hati ya. Bukannya saya bilang kita sudah sangat bahaya. Saya selalu bilang kita ini Bang lagi sudah lampu kuning ke merah-merahan Bang. Jadi kita belum lampu merah, tapi kita udah lampu kuning ke merah-merahan. Sudah hampir. Sudah hampir gitu. Tetapi karena itu tadi ya, jadi kita nggak kayak 98 untuk harga 4.000 langsung rupiah kan 17.000 ya Iya. Mas, gitu. Kalau ini kan kita pelan-pelan. Artinya apa? Artinya pemerintah tuh punya waktu buat ngebenerin sebenarnya. Karena kita pelan kan. Pelan. Nah, jadi kayak bulan ini sulit, mungkin bulan depan sedikit sulit lagi. Nah, pemerintah tuh sebenarnya ada waktu. ada waktu. Maksudnya sekarang now is the time to Oke. koreksi Oke. gitu Bang. Iya kan? Iya kan, dan yang dikoreksi itu nggak bisa quick win. Oke. Iya kan, harus masalah fundamental, harus koreksi beberapa ya. Jadi ini angkanya baru keluar kemarin ya. Menurut saya ada beberapa pemerintah lakukan, ada bagusnya juga. Jadi contoh MBG itu kemarin di-announce di APBN kita yang bulan April baru kemarin tanggal 19 Mei ya. Itu MBG akan dikurangi 67 triliun. Kalau menurut saya sih kayaknya sih bisa dipangkas lagi ya, Pak. Ya kan? Itu salah satu jalan. Menurut saya jadi menunjukkan disiplin. Ada Dan keinginan. PR-nya masih banyak, masih banyak. Oke. Tapi paling nggak itu memberikan sinyal bahwa pemerintah mulai mengatur fiskal gitu. Ini nggak cukup. Tapi Oke. paling nggak saya pengennya kalau pemerintah benar, saya mau tetap puji sih Bang. Gitu. Jadi apa ya? Karena yang terdampak ya semua ya Bang, nggak bisa. Maksudnya sebenarnya bukan petani aja, buruh, nelayan, Kita juga. orang kantoran, orang pabrik nih kena semua masalah rupiah gitu. Jadi menurut saya ini sudah sangat serius gitu Bang, situasi saat ini. Oke, tadi kan Bung Dipo mengatakan bahwa nggak mungkin pemerintah kuat terus melakukan intervensi terhadap rupiah ya. Karena fundamental ekonomi yang rapuh. Seberapa rapuh fundamental ekonomi kita Bang? Kalau masalah angka ya, jadi yang menjadi, kalau dulu, ini sorry agak panjang ya Bang. Iya, Jadi nggak apa-apa. kalau dulu kita 98 itu kan krisis moneter ya Bang ya. Iya. Moneter itu artinya nilai tukar. Iya kan.
Nah, nilai tukar itu memang sedikit di luar kendali kita, Bang. Iya kan, pemerintah itu nggak bisa kontrol. Karena itu kan tergantung ekspor, tergantung impor, tergantung pasar. Nah, yang menjadi masalah besar kita saat ini adalah sebenarnya fiskal. Fiskal. Itu yang menjadi concern. Fiskal itu apa? Fiskal sebenarnya ya keuangan pemerintah. Ya kan, pemerintah dapat pendapatan dari pajak. Ya kan, lalu dia ada belanja pemerintah, mestinya di program-program yang bagus. Kalau programnya bagus, ekonomi naik, pajak naik gitu. Tetapi seperti abang tahu, pemerintah itu besar sekali di MBG dan Kopdes ya. Nah, tapi si MBG apa Kopdes ini, apakah ini benar-benar membangun ekonomi? Yang seperti contohnya ya, tadinya kan MBG ceritanya membangun ekonomi rakyat lah. Jadi ekonomi daerah hidup. Tapi tujuannya itu. Tapi seperti abang tahu, MBG dimiliki banyak oleh polisi sama tentara, sama politisi lah. Nah, mereka itu SPPG bukan hanya punya satu, punya belasan gitu kan. Punya belasan. Ya artinya apa? Artinya si pemilik modal yang mereka juga, uangnya muter di mereka juga. Iya kan? Lalu yang kedua, dulu harapannya petani bisa jual ke MBG. Iya kan? Ke program MBG. Tetapi banyak banget sekali UMKM dan petani komplain. Kita nggak bisa masukin barang nih ke desa. Iya kan? Harusnya kalau dia mau benar-benar hidupin ekonomi daerah, ya dia bilang lah kalau mau ngambil barang cuman radius 30 km gitu ya kan, jadi benar-benar hidup gitu. Nah itu yang jadi eksekusinya banyak masalah nih Bang. Ya kan, karena akhirnya yang dapat siapa ya mereka juga gitu loh. Jadi ekonomi rakyat ini nggak jalan nih. Nggak terputar ya? Nggak terputar. Nah balik lagi. Jadi kalau misalnya ekonomi program ini nggak jalan, si fiskal kita gimana nih? Karena again, jadi dunia usaha nih lagi namanya wait and see Bang. Karena dia geopolitik nggak jelas. Di lokal pun dia nggak jelas, domestik dia juga takut, ya kan? Karena kayak apa ya? Contohnya misalnya, again, dan ini masalah strategi ekonomi, ada masalah komunikasi juga ya. Jadi tapi contohnya ya, misalnya, Danantara mau buka peternakan ayam 20 triliun. Loh, misalnya saya peternak ayam, ya gue ngapain kompetisi sama Danantara gitu kan? Udah pasti kalah lah, ya kan? Dia BUMN pula lagi kan? Ya kan? Jadi strategi peran swasta juga saya rasa kurang maksimal ya di saat sekarang. Sorry ini lo agak loncat-loncat ya. Apa-apa. Tapi balik lagi ke fiskal ya. Jadi balik ke fiskal, again, jadi kalau fiskal misalnya kita ngeliat angka Maret, walaupun udah ada perbaikan ya, angka Maret pendapatan pajak 10%, beban pajak naik 30%, artinya kita spendingnya lebih besar. Itu mungkin strategi dia ya, jadi kayak kita mau bisnis, kita ngutang dulu lah, kita ngutang dulu biar genjot gitu kan. Tetapi yang orang pertanyakan adalah itu dia, ini kualitas belanjanya seberapa bagus tadi, makanya MBG sama Kopdes ini beneran nggak sih bisa ngebangkitnya? Karena kita perlu ingat ya, saya sih agak strict aja ya, ini kan awalnya memang program sosial ya, ya kan? Tidak bisa kita strategi ekonomi tiba-tiba belok abis gitu, ya kan? Bukannya saya menolak 100%, ya kan? Tetapi gimana pun juga itu adalah program sosial, kita nggak bisa ekonomi kita ini berdasarkan MBG sama Kopdes saja. Karena kan ada banyak ya, ada banyak komponen kan di pertumbuhan ekonomi kita gitu Bang. Sama satu lagi nih Bang, jadi tahun ini saya rasa tantangannya cukup banyak ya. Tahun ini 2026 tantangannya cukup banyak, ada 3 yang jadi potensi masalah memang. Daripada kita sedikit loncat. Jadi yang pertama itu memang rupiah yang terus melemah. Iya kan. Lalu kedua ada namanya imported inflation, jadi inflasi yang import. Ya kan? Jadi misalnya harga minyak naik $100, mungkin dari BBM subsidi kita tahan ya. Tetapi kan minyak itu penggunanya 60% buat transportasi, 40% industri. Jadi mungkin kita tahan di BBM transportasi, tetapi yang di non transportasi, jadi misalnya buat petrochemical atau plastik, ya kan, plastik yang paling banyak lah. Ini bukan plastik buat gorengan juga, tapi plastik buat apa sih, kacamata, elektronik, bahkan baju kita kan ada plastiknya. Nah itu 40%, itu nggak bisa ditahan. Iya kan, karena dia cuma nahan di transportasi aja kan. Jadi ada imported inflation, inflasi yang import. Lalu yang ketiga yang masalah adalah si fiskal tadi. Iya kan, karena gimana pun juga dengan situasi geopolitik ini Bang, bukan hanya mencari minyak yang susah sebenarnya sekarang. Tapi cari kapital, kita mau ngutang, itu tuh lagi sulit. Dan itu terlihat pemerintah ada tren, jadi tiap kali dia berhutang, kayak bunganya pelan-pelan naik. Iya kan? Karena memang makin sulit mencari kapital gitu. Mbak Dipo, saya tertarik bahas masalah utang. Kan 2026 ini jatuh tempo semua nih utang kita ya. Iya. Jangan bunga aja susah kita bayar ya. Betul. Berarti kalau kita mau melakukan semua ini, kita harus berutang lagi kan? Betul. Tapi kan nggak mudah itu. Betul. Jadi jalan keluarnya gimana? Jadi abang bener banget, tahun ini kalau nggak salah ada 830 triliun yang jatuh tempo. Itu yang pertama. Lalu yang kedua,
kita asumsi benar ya. Oke. Jadi utang itu memang sedikit dilihat dari PDB nih Bang. PDB kita ceritanya naik terus. Kita asumsi benar ya. Iya kan? Walaupun belum tentu. Walaupun belum tentu. Iya. Nah, resiko paling besar mengenai hutang-hutang ini, dan again ya, hutang ini nih, ini udah bertahun-tahun Bang. Iya. Ini negara ini berhutang aja Bang, strategi, dan memang di ekonomi ada Bang. Strategi, namanya strategi pertumbuhan ekonomi hutang berkelanjutan. Hutang berkelanjutan. Jadi memang, iya, jadi kita berhutang aja kerja, dan ini salah ya. Tetapi itu apa ya, mungkin kalau dulu bilang, oh Sri Mulyani neoliberal gitu. Ya Pak Purbaya juga di rencana ekonominya sih ngutangnya juga gede ya. Jadi sama aja. Ya kan, jadi kita belum berpindah. Nah resiko paling besar itu sebenarnya bukan kan utang ada pokok, ada bunga ya. Resiko terbesar itu sebenarnya bukan di bunga. Karena kalau bunga kita pasti bisa akal-akalin Bang. Kayak abang aja nih misalnya ada gaji, ya kan ada gaji, ada bayar apa. Ya buat cicilan ya di pepet-pepetin lain bisa lah. Gitu. Kalau pemerintah itu dia hanya fokus di bayar bunga. Nggak kayak misalnya abang punya kartu kredit. Kartu kredit kan pokok plus bunga. Nah, kalau pemerintah itu modelnya bunganya dia selalu bayar, kalau pokok itu dia muter terus tuh. Jadi misalnya ada yang jatuh tempo, tadi yang 830 triliun, tahun ini kita minjem lagi, jadi kayak recycle. Apa kalau bahasa ini refinancing lah. Refinancing. Dia jadi refinancing. Nah, resiko kita paling besar memang adalah refinancing risk. Artinya ada si 830 triliun itu tidak ke refinance. Itu yang menjadi resiko saat ini sebenarnya. Ya kan, kalau misalnya pun kita bisa, misalnya tahun ini, tahun depan pun yang jatuh tempo juga banyak gitu. Ya kan, bahkan lebih besar dari seingat saya daripada 830. Jadi kita memang ada beberapa tahun ke depan nih yang memang jatuh tempo cukup besar Bang. Nah ini yang menjadi kekhawatiran si refinancing risk ini. Ini yang menjadi kekhawatiran banyak pelaku ekonomi atau pasar. Ya kan, Indonesia seberapa kuat sih bisa menghadapi hutang, dan kita memang selalu berhutang ya dari dulu. Kalau menurut Bung Dipo nih, apakah kita mampu ya? Tadi kan seberapa kuat kita? Pertanyaannya. Kita banyak tekanan ya Bang. Jadi dari presiden juga banyak constraint. Contoh misalnya presiden udah bilang, oh ya kita harus di 3%. Mungkin kalau abang dulu ingat beberapa tahun lalu tuh selalu aja kayak kita coba dorong 3%-nya jadi 3% kan. Lalu yang kedua, concern kedua, dia bilang BBM subsidi sama LPG nggak boleh naik. Ya kan, itu constraint juga. Jadi kalau ditanya bertahan sampai kapan, intinya gini sih Bang. Yang pasti ketidakpastian itu sangat tinggi ya sekarang. Ya kan? Jadi kalau tadi misalnya BBM nggak boleh naik sama LPG. Yang nahan itu kan Pertamina ya. Ini Pertamina kalau nggak diselamatin sama Danantara atau APBN, udah pasti boncos 6 bulan. Udah pasti. Pasti ya? Udah pasti. Ya kan, tapi pasti diselamatin kan, nggak mungkin nggak. Iya kan, kalau nggak dibantu sama APBN udah pasti. Iya kan. Nah kalau soal budget defisit ini memang jadi concernnya itu ya. Jadi di 3 bulan pertama kita 1%, tapi kan itu dari Januari ke Maret ya. April membaik jadi 0,6 kalau nggak salah, 0,6%. Jadi sepertinya masih ada waktu. Tapi banyak orang memang concern itu di triwulan 3 biasanya. Triwulan 3 karena memang ada perpindahan global kapital dan segala. Ya kan? Dan ini juga tergantung perang Iran juga sih Bang. Jadi apa ya, kita perang Iran juga in konteks sedikit. Misalnya hari ini perang Iran stop nih Bang. Harga minyak tuh nggak langsung turun. Gitu loh. Karena kan sudah ada kapal-kapal yang ngantri. Iya kan, dia jadi nggak langsung, oh ya ngedrop gitu. Misalnya hari ini stop gitu kan. Tapi sampai hari ini perang Irannya masih berjalan ya. Iya kan, Selat Hormuz masih ketutup. Iya kan, jadi harga ada satu, yaitu dia. Jadi makanya kita badainya 3 ya. 1, rupiah melemah. Kedua, imported inflation. Lalu ketiga, fiskal. Kita tunggu sampai kapan kalau ekonomi itu banyak makan jika sih Bang. Iya kan, jadi banyak makan jika ya. Iya kan, tapi intinya mungkin kita tahan, tapi rupiahnya kita nggak bisa tahan. Contohnya gitu ya. Jadi rupiah atau kita bisa tahan rupiah, nanti inflasinya kita nggak bisa tahan. Jadi kalau ekonomi itu kayak satu kesatuan gitu Bang. Jadi dilema ya? Jadi dilema itu, dan ya kita dihadapi 3 badai itu tadi tuh. Bung Dipo, ini kan kalau kita lihat penjelasan pemerintah, dia mengklaim bahwa neraca perdagangan kita surplus. Kalau kita membaca ya berita-berita bahwa itu yang selalu dikemukakan. Padahal kalau kita lihat sekarang, pasokan dolar yang masuk ke dalam negeri itu kan agak kering. Jadi gimana tuh mau membenarkan klaim bahwa neraca perdagangan kita surplus? Iya, kalau kemarin-kemarin memang ada alasannya ya Bang ya.
terutama karena kita komoditas kan kuat ya. Oke. Tetapi saya rasa di bulan April Mei ini angkanya akan berubah ya, karena memang jadi satu si pasar modal itu ya sempat rame-rame. Ada MSCI, itu kan artinya modal keluar. Lalu kedua, saya mau tekanin lagi soal kepastian kebijakan. Contohnya misalnya, misalnya 2 minggu lalu Pak Bahlil bilang, oh kita royalti itu kita mau naikin minerbanya. Abang denger kan? Iya betul. Itu hari Jumat. Terus lalu hari Senin Dibatalin. Tapi hari Senin Pak Purbaya masih bilang, oh jadi bulan Juni kok gitu. Ya kan, hari Selasa Pak Purbaya bilang, oh nggak jadi. Gitu. Tapi kan itu menunjukkan ketidakpastian ya. Lalu kalau nggak salah hari ini ada rencana juga, saya dengar ada beberapa, saya nggak tahu abang udah denger kan, Pak Presiden pidato ya hari ini ya. Di DPR. Ini masih berkembang terus, tapi rumornya itu memang ada badan usaha yang jadi nanti kalau mau ekspor harus melalui badan usaha itu dulu. Nah, itu ada perantara ya? Ada perantara, itu kayak BSSC punya Pak Tommy dulu Pak, yang buat cengkeh kalau Bapak ingat. Badan penyangga dulu ya? Iya, dan pas waktu itu sih kurang baik ya, karena dia malah tekan petani, di sini dia ini, jadi justru menimbulkan krisis. Jadi menimbulkan masalah, jadi harganya harga semu kan. Iya. Nah tapi ketidakpastian ini menurut saya, ini yang bikin, itu tadi kita ngomongin pasar keuangan ya, tadi kan pasar modal dan apa adalah kayak misalnya sekarang, oh bunga kita di bunga surat utang kita sama US tuh nggak terlalu beda, ada gitu lah. Tapi yang sektor real nih masalahnya ini nih sekarang, ya kan, ini ditambah daya beli yang lemah, segala itu masalah ketidakpastian itu sih Bang. Jadi menurut Bang Dipo sektor real kita ini yang gawat ya? Kementerian Industri udah bilang ada 5 sektor yang berpotensi PHK besar-besaran. Di tahun ini ya? Di tahun ini. Itu adalah tekstil, kimia, otomotif, elektronik, sama satu lagi agak lupa. Tetapi ini yang memang industri yang padat karya kan ya Bang? Iya kan? Dan mereka memang kena dampak langsung sih kenaikan harga minyak. Harga minyak pas rupiah sekarang. Ya kan? Jadi bukan hanya minyak aja, dia kena dampak rupiah juga. Jadi sudah jatuh tertimpa tangga pula ya? Betul, betul. Tapi kalau ditanya siapa yang terdampak, sebenarnya banyak ya. Karena kan pokoknya semua yang kita import ya terdampak. Dan itu bisa kayak hal-hal kecil kayak jarum buat jahit kita ada. Terus misalnya ada tukang batik di Jawa, itu juga beberapa bahan dia import gitu. Jadi semuanya pasti terdampak ya. Tetapi ya mungkin kalau yang besar-besar yang tadi itu ya, tekstil, plastik, otomotif, elektronik. Ini kan kita melihat di bawah pelemahan rupiah semakin nyungsep. Intervensi Bank Indonesia kan mulai berkurang nih. Tadinya agresif juga dia melakukan intervensi, tapi semakin berkurang. Apakah intervensi berkurang itu karena disebabkan cadangan devisa kita? Atau apa kira-kira Bang? Jadi cadangan devisa kita habisnya udah lumayan ya. Saya belum lihat angka terakhir, tapi terakhir tuh saya ingat buat 3 bulan aja. Kita habis $8 miliar tuh. Gede loh Bang. Itu besar. Dan bener, kita cadangan devisa kita lumayan besar. Tetapi cadangan devisa itu sebenarnya dari hutang-hutang juga dulu. Ya kan, karena kita minjem beberapa dari, ya kan? Jadi cadangan devisa kita ini dihasilkan dari hutang juga. Cadangan devisa kita pun sebenarnya rapuh ya. Kalau yang kuat itu seharusnya dari ekspor. Tapi ini dari utang. Tetapi dari utang. Pertumbuhan ekspor kita terakhir itu cuman kecil sekali lah, kurang 0,7 kalau nggak salah. Jadi si cadangan devisa ini menurut saya ya terbatas ya. Iya kan, terbatas ya. Saya rasa, tapi saya rasa Bank Indonesia sih udah cukup maksimal sih Bang, kalau saya ngeliatnya jujur aja. Kadang-kadang kalau kita terlalu banyak intervensi Bank Indonesia, pasar pun nggak suka gitu. Jadi kalau kita ingat case 98, salah satu yang dibenerin duluan, itu sebenarnya Bank Indonesia kan. Jadi pas itu Bank Indonesia suka diatur pemerintah, dibikinlah independensi. Iya kan Bang? Iya kan? Jadi Bank Indonesia tetap perlu independen lah. Dia tidak bisa intervensi terlalu banyak juga. Gitu. Justru yang kita bisa koreksi adalah fiskal sama yang lain-lain gitu, misalnya hukum dan daya beli dan berbagai macam. Tapi saya ingat ya Bang Dipo ya, waktu krisis 98 itu kan Anda tadi bilang sparenya itu kan terlalu jauh ya. Dari dolar 4.000 16.000 cepat sekali. 16.000 20. Tapi kan kemudian setelah Habibie itu cepat juga dia lakukan perubahan menjadi 6.000 kembali kan. Betul. Ada kemungkinan bisa nggak pemerintah melakukan itu? Iya. Itu kalau saya pun sekarang udah selalu berpikir seperti itu. Kalau saya lihat 98, ada 3 yang utama, sebenarnya banyak sih, cuman ada 3 yang utama. Pertama yang dilakukan adalah pembenahan
perbankan waktu itu, ya kan banyak yang macet-macet. Lalu mengenai independensi Bank Indonesia, ya kan tata kelolanya dibenerin, institusinya diperbaiki. Lalu yang kedua yang dilakukan adalah IBRA waktu itu kan, Indonesian Banking Restructuring. Jadi untuk restruktur hutang-hutang pinjaman swasta, ya kan. Lalu yang ketiga, tapi kali ini kan bukan pinjaman swasta ya, nah, pinjaman government kan, itu bedanya kan? Betul. Jadi kita kayaknya harus adjust tuh kondisi sekarang. Jadi pertama menurut saya kita harus benerin beberapa institusi ya, ya kan kita Bank Indonesia, Danantara, ya kan itu harus dibenahi karena kayak tadi saya bilang ya, misalnya Danantara itu sudah masuk di reportnya Moody's, dia udah spesifik bilang ini Danantara accountability sama transparansinya sangat rendah. Artinya apa? Artinya Danantara ini sebenarnya resiko negara sekarang. Iya kan? Dan itu sudah disampaikan oleh Moody's ya? Iya, maksudnya perlu apa lagi gitu. Ini udah, dan ini masalah transparansi aja. Masalah publish laporan keuangan. Jadi satu benar institusi. Yang kedua tadi yang IBRA itu mungkin konteksnya bukan pinjaman swasta, tetapi pinjaman pemerintah. Ya kan? Udah harus mulai dipikirin program apa sih buat mengurangi hutang. Ya kan, karena ini kan kita belum dengar nih dari pemerintah, karena dari kemarin tuh masih mau jor-joran, kita mau MBG, Kopdes mau jalan jor-joran gitu kan, duitnya dari mana ya dari hutang gitu. Jadi kita belum melihat program yang ada untuk mengurangi si hutang-hutang ini. Itu yang kedua ya, jadi IBRA. Kalau yang ketiga mungkin ini belum waktunya, tapi yang dilakukan waktu itu sebenarnya si Bank Indonesia menaikkan suku bunga sangat tinggi. Itu biar kapital yang tadi sektor keuangan kembali ke Indonesia. Kalau ini mungkin belum perlu. Tetapi 1 dan 2 itu kita bisa kerjakan hari ini menurut saya. Itu yang harus dilakukan ya? Iya. Maksudnya kita tunggu apa lagi Bang? Nunggu rupiah, nunggu US dollar berapa? 20.000, 25.000 gitu. Jadi apa ya, justru harus dari sekarang. Intinya nggak ada, buat rupiah ini nggak ada quick win. Tidak ada solusi cepat. Ya kan? Sekarang yang dilakukan pemerintah banyak dari Bank Indonesia, Kemenq itu adalah volatilitas saja. Itu dia mencari quick win. Tetapi beberapa masalah ini adalah struktural dan fundamental dan itu harus diperbaiki. Bung Dipo, ini kan kalau kita lihat tadi seperti yang Anda katakan bahwa walaupun ini kenaikan tidak selalu drastis, tapi grafiknya sangat meyakinkan bahwa dia akan naik terus ya. Trennya ya. Apakah menurut Bung Dipo nih bahwa dengan tren yang bisa diprediksi bahwa kemungkinan besar nanti rupiah akan menembus lebih daripada 20.000? Saya sih belum berani bilang ya kalau sekarang Bang. Yang pasti itu kan angka psikologis ya. Jadi itu dia ada ekspektasi. Ada ekspektasi pasar nih Bang. Tapi dengan kita di sekarang 16.600, ekspektasi pasar selanjutnya 18.000 kan. Itu by nature aja gitu kan. Pasti ya. Gitu kan. Nanti mungkin di 18.000 kita ada titik baru lagi gitu. Jadi itu memang kalau saya ngeliatnya bertahap Bang. Jadi memang nggak cepet gitu kayak dulu. Dia bertahap. Nah, tapi setiap tahap itu memang pasar dan pelaku menunggu pemerintah ngapain. Dia ada perbaikan nggak sih? Secara struktural, dia ada perbaikan nggak sih? Gitu. Itu yang selalu ditunggu. Ya kan? Dan perubahan-perubahan itu menurut saya menolong. Ya kan? Jadi misalnya pemerintah kurangin MBG, menurut saya itu menolong. Iya kan? Misalnya pemerintah melakukan apa, itu akan menolong gitu. Jadi, pasar selalu beradaptasi sih Bang. Kalau saya pribadi, saya nggak berani Bang bilang. Di angka berapa. Tetapi kalau ngeliat 17.600, pasti ke 18. Pasti ke 18. Bung Dipo, setiap negara itu kan punya batas toleransi dalam menahan krisis ya. Betul. Pasti. Di titik angka kurs berapa kira-kira beban APBN kita sehingga subsidi energi, BBM impor dan cicilan utang luar negeri itu menjadi tidak terkendali lagi kira-kira? Oke. Pertama mungkin yang gampang ya, cicilan utang luar negeri kita belajar banyak Bang dari 98. Kalau 98 memang kita bermasalah karena banyak surat utang Indonesia itu dalam bentuk US dollar. Saat ini sebenarnya tidak. Jadi saat ini surat utang kita memang domestik dalam bentuk rupiah. Kayak misalnya kayak misalnya Bank Indonesia tuh punya 25% gitu, punya surat utang pemerintah. Jadi resiko itu nggak sebesar dulu lah. Kalau yang soal utang ya. Kalau soal utang. Nah kalau soal menahan BBM subsidi menurut saya sedikit lebih kompleks ya, karena memang si harga minyak juga naik, harga rupiah juga naik, gitu Bang. Itu menurut saya lebih besar sih menahannya ya, lebih berat lah pemerintah. Lebih berat ya? Lebih berat itu menurut saya, jujur aja. Kalau yang US dollar saya rasa itu masih bisa
surat utang ya. Masih Surat bisa. utang masih bisa lah. Ya kenapa Again, itu? masa resiko surat itu bukan di pembayaran bunganya, melainkan di refinancing risk-nya. Oke. Ya kan, bahwa apakah kita bisa menarik pinjaman lagi? Kalau bunga itu pasti bisa ya? Pasti bisa. Refinancing-nya. Refinancing ya, jadi si pokoknya. Oke, itu yang agak susah ya? Yang itu agak sulit. Kenapa saya tanyakan ini? Karena kan kalau kita melihat di lapangan ya, subsidi tentang energi itu kan, Iya. misalnya LPG 3 kilogram itu kan sudah melampaui batas harganya, Betul. sehingga sekarang pemerintah mencari jalan buat format baru untuk Iya. supaya rakyat yang ada di bawah tetap bisa bisa tertolong. Menikmati lah. Apakah menurut Bung Dipo kalau misalnya kan tadi Anda katakan bahwa sebenarnya pasar itu menunggu apa yang dilakukan pemerintah. Ada nggak evaluasi? Adakah perbaikan yang dilakukan? Misalnya dari 16, 17, makanya dia perlahan 17 ke 18 itu ditunggu. 17 ke 18 nih, apa yang dilakukan pemerintah? Ada nggak upaya-upaya yang maksimal yang dilakukan sehingga itu boleh dikatakan oleh pasar, oh dia ada upaya nih yang maksimal, Iya. upaya yang positif supaya nanti 18 ke 19 itu nggak jadi misalnya gitu ya. Iya. Jadi saya rasa kalau tadi soal LPG sama ke CNG gitu, menurut saya itu bukan hal yang ditunggu sih. Jadi ini sekarang pasar dan pakuan kan menunggu sinyal ya. Sinyal. Jadi kalau misalnya tadi MBG dikurangin 67 triliun, menurut Oke. saya itu sinyal yang baik. Oke. Artinya apa, pemerintah sepertinya mau lebih berhati-hati lah. Oke. Iya kan, nggak jor-joran gitu. Tapi menurut saya kalau buat sinyal yang paling optimal, ini menurut saya pribadi, Oke. adalah reformasi ekonomi secara keseluruhan. Tata kelola berarti ya. Jadi kalau saya paling gampang ya ganti orang ya, karena gini loh Bang. Ganti orang siapa nih? Purbaya diganti. Bukan Purbaya ya, misalnya Menko ya, Erlangga. Erlangga itu kan backgroundnya bukan ekonomi Bang. Bukan ekonom ya. Dia bukan ekonom. Jadi dia nggak paham. Jadi maksudnya. kita mau 8%, terus sekarang kita ada masalah ekonomi, kita bisa berharap apa orang yang backgroundnya bukan ekonomi? Bener nggak Bang? Iya kan? Jadi Lalu Bung Dipo mengatakan Erlangga nggak ngerti nih ya. bukan bilang nggak ngerti ya, tapi maksudnya dia mungkin jago di bisnis. Bukan kompetensinya. Dan ini masalah sinyal, ini kan masalah Oke. persepsi nih. Ini kita masalah persepsi kan. Oke. Lalu yang kedua, banyak sekali seperti Abang tahu, orang-orang politik itu mengisi jabatan menteri. Oke. Kalau ekonomi kan sebenarnya nggak perlu banyak Bang. Jadi Menko Ekonomi, Oke. terus misalnya Keuangan. Purbaya, Keuangan, BKPM, BI, OJK, Bappenas, SDM, ya kan. Itu yang harus orang kompeten ya. Harus orang kompeten karena menunjukkan kalau nggak kan susah ya pasar itu untuk menerima. Kalau saya selihatnya gitu sih Bang. Itu yang kalau mau quick win sebenarnya itu yang dilakukan. Kalau Purbaya ya kan terlepas pro dan kontra. Lah gitu kan, terlepas kita setuju apa nggak setuju. Iya. Dia beda, tapi yang lain kan nggak kan, banyak misalnya kayak BKPM itu diisi oleh Pak Rosan. Dia CEO Danantara sekalian BKPM. Itu kan somewhat bisa konflik kan? Iya. Misalnya ya. Konflik of interest ya. Lo iya dong, misalnya saya investor. Saya mau bawa barang nih masuk, tapi kompetisi Danantara. Si Pak Rosan nih milih Danantara atau investor masuk? Oh, Lo iya kan, bener nggak? Iya benar. Iya kan misalnya nih ada produk nih. Dia produknya bagus lah buat orang Indonesia, masyarakat happy, keuntungan lah. Tapi ini bunuh bisnis satu Danantara. Dia pilih yang mana? Iya. Kan Benar. Iya kan? Jadi apa ya? Ini kembali ke menurut saya tadi ya. Jadi masalah paling besar di negara ini, of course, ada urusan angka-angka ya Bang. Apa tadi? Defisit, soal pendapatan pajak. Tetapi memang yang jadi concern seperti tadi saya di Moody's sama ini, yang pertama itu adalah kebanyakan urusan tata kelola kan, kepenegakan hukum dan apa. Sebenarnya angka itu nomor 3, bukan yang nggak penting. Oke. Iya kan? Tapi intinya pasar itu tidak hanya melihat angka, dia juga melihat hal-hal lain gitu Bang. Oke, Bu Dipo. Apakah Anda melihat ya semakin nyunsepnya rupiah ini terhadap dolar ini sebuah alarm? Oh, udah pasti Bang. Udah pasti. Udah pasti ya. Jadi kan saya belum bilang kita kuning ke merah-merahan. Oke. Kita belum merah. Kita masih ada waktu. Oke. Ya kan, masih bisa perbaikin. Tetapi trennya memang ke arah sana gitu Bang. Ya kan. Jadi tergantung pemerintah aja. Dan di situasi seperti ini, ya kan, sebenarnya ekonomi ini benar-benar didrive oleh pemerintah sih Bang. Karena tidak seperti sebelumnya ya. Saya rasa swasta misalnya contoh ya, Apindo itu dia mengeluarkan survei. Ya kan, Apindo tuh biasanya antang-antang aja Bang, si asosiasi. Ya kan biasanya mereka sibuk-sibuk dekat-dekat pemerintah lah gitu kan, genit-genit ya. Tetapi Apindo dia mengeluarkan survei bahwa mayoritas dari bisnis menengah dan besar, mereka tidak akan ekspansi karena ketidakpastian geopolitik, ketidakpastian domestik, ya kan, rupiah termasuk. Jadi mereka paling nggak ekspansi lah.
ya kan? Paling udah bisa survive aja bagus. Nah, artinya apa? Artinya ekonomi itu memang kemungkinan besar akan didrive oleh pemerintah. Jadi tergantung nih pemerintah mau nge-push sejauh apa, ya kan? Dan tadi misalnya ya kayak misalnya MBG lah yang paling ramai gitu, ya kan? Itu sayang sekali budget sebesar itu tidak menggerakkan ekonomi. Sayang loh bang. Maksud terlepas kita setuju nggak setuju? Terlepas kita setuju nggak setuju, menurut saya sayang sekali budget sebesar itu tidak menggerakkan ekonomi. Harusnya dia bisa menggerakkan ya. Betul gitu. Jadi dan peran swasta dengan Danantara juga saya rasa banyak yang cukup bingung ya. Sebenarnya tadi kan, misalnya sekarang eksportir kita harus melalui satu BUMN baru di bawah Danantara. Swasta itu, ini feeling saya dengan diskusi beberapa orang, dia merasa di ekonomi saat ini swasta itu perannya mendukung program pemerintah, bukan sebagai partner. Intinya kalau gue mau bisnis, mendingan gue bisnis yang bareng pemerintah lah gitu, atau gue mendukung gitu. Tetapi bukan sebagai mitra, gitu. Itu juga yang tren itu ada lah, ya kan. Dan mungkin ini karena gaya kepemimpinan atau apapun itu ya. Tetapi saya rasa kekhawatiran itu ada. Jadi kalau memang kita mau benahi ekonomi kita, memang peran pemerintah itu di saat ini memang lebih penting, karena dia yang bisa gerak cepat kan. Misalnya kita mau bangun industri kan banyak ya, kita industrialisasi, itu kan takes time. Sekarang ini bukan waktunya. Ya, sekarang nih kita rupiah udah 17.600, iya kan. Jadi banyak memang peran pemerintah memang jadi lebih serius nih sekarang gitu bang. Gitu, dan saya rasa belum optimal sih apa yang dilakukan pemerintah. Bung Dipo, apa yang bisa kita petik dari peristiwa ini dan apa jalan keluarnya kira-kira? Ya, mungkin kalau buat penonton ya, saya sih rasa pertama itu ya, kita harus menganggap bahwa rupiah 17.000 adalah reality baru kita. Iya kan? Gawat kita ini. untuk menekan ke 16.500, 16.000 menurut saya sangat-sangat sulit. Nggak mungkin? Nggak bisa cepet lah paling. Tidak dalam waktu dekat. Jadi ini a new reality. Artinya apa? Memang ada kemungkinan, dan itu sudah terasa di lapangan kan, beberapa barang itu akan naik. Iya kan, again naiknya nggak kayak langsung gede, tapi ya makin lama makin mahal. Sedangkan gaji dan pendapatan kan biasanya sama aja ya, maksudnya nggak ada kenaikan kan. Kalau gaji kan, kalau misalnya buruh gitu ya semua naik, tapi gaji nggak naik gitu. Jadi terus yang kedua yang udah mulai harus berhati-hati, bukannya tidak kita memang belum krisis, itu benar. Tetapi itu dia, kita makin lama makin berat kan. Jadi artinya biasa kita jajan 100.000, kali ini kita 80.000 lah bang. Gitu. Lalu jadi kalau saran saya mungkin itu dua sih yang kalau buat pemirsa, kalau buat pemerintah menurut saya cukup banyak yang bisa dilakuin sih. Tapi yang paling ditunggu pasar itu adalah sinyal. Sinyal ya. Sinyal bahwa pemerintah itu kan tadi abang bilang di awal, kok pemerintah bilang aman-aman aja ya? Iya kan? Kan pasar makin nggak percaya kan? Kan ini ya kan beda dengan faktanya. Semua negara bang itu merevisi pertumbuhan ekonomi bang. Indonesia aja yang masih hebat tuh ekonominya, ini Indonesia aja. Ya kan negara berkembang udah revisi semua, udah dikurangin pertumbuhan, kita aja nih yang masih hebat. Jadi menurut saya Jadi yang pertama, kalau pemerintah yang pertama adalah harus mengakui masalah yang ada. Dia harus lebih jujur, harus lebih terbuka. Iya kan? Jadi kita bisa menghadapi gimana dia mau resolve masalah ini kalau dia nggak jujur gitu sih bang. Itu kuncinya? Iya dong. Jadi kuncinya kejujuran dan kejujuran karena untuk memanage ekspektasi. Kalau soal angka nggak baik menurut saya wajar. Maksudnya semua negara kok bang lagi menghadapi masalah gitu, bukan? Ya kan, tetapi yang orang nggak terima tuh ya lu masa sih beneran kita aman-aman aja? Masa sih ini udah naik kok gitu? Padahal semua negara sudah mengoreksi ya. Betul bang. Kita belum mengoreksi sampai hari paling ini. Hebat gitu ya. Paling hebat. Terima kasih Bung Dipo, luar biasa apa yang disampaikan. Mudah-mudahan mencerahkan kita semua ya, mengedukasi kita, kemudian menuntun kita untuk melihat sebuah kebenaran yang ada di depan mata kita. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up. Assalamualaikum.